Gerbang Universitas Surabaya. Setelah mendengar kata-kata Helen, semua orang tercengang, tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Melinda. Melinda pikir Helen sangat membenci Morgan. Dia bahkan mengancam Morgan agar mau minta maaf pada Helen di depan umum, namun dia tidak menyangka bahwa Morgan akan menolak, dan justru bersikap sangat dingin bahkan angkuh. Satu hal lagi yang tidak terbayangkan adalah Helen ternyata tidak berniat pergi sama sekali dari tempat itu. Melinda benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Helen, pria ini tidak mau meminta maaf padamu. Apa yang kamu lakukan dengan tetap berada di sini? Melinda bertanya pada Helen dengan ekspresi bingung. Ketika Helen mendengar apa yang dikatakan Melinda, dia menatap langsung ke arah gadis itu, dan bertanya, "Melinda, kapan aku pernah mengatakan bahwa aku ingin Morgan minta maaf padaku?" Petik 2. Helen, kamu apa yang? Melinda menatap Helen dengan sorot mata yang penuh tanda tanya. Dia sangat terkejut sekaligus bingung. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Helen barusan. Saat di bar tempo hari Morgan sama sekali tidak mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya raya. Hanya kita saja yang salah paham. Aku datang ke sini kali ini justru untuk menemui Morgan dan meminta maaf padanya, tutur Helen, lalu bergegas ke arah Morgan, dan berkata dengan suara lembut, "Morgan, saat di bar tempo hari, kami salah paham padamu. Aku minta maaf." Ryan, Melinda, Rayhan dan para mahasiswa di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Helen. Seharusnya Morgan yang meminta maaf kepada Helen, tetapi sekarang justru Helen yang meminta maaf kepada Morgan. Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang yang ada di area gerbang kampus itu tercengang. Mereka tidak bisa berkata-kata. "Tidak masalah, lupakan saja. Yang lalu biarlah berlalu," balas Morgan dengan santai seraya memandang Helen. Sesaat kemudian, Helen menoleh ke arah Melinda, dan berteriak pada gadis itu, "Melinda, apa yang kamu lakukan? Kenapa diam saja? Cepat minta maaf pada Morgan." "Helen, kenapa kamu minta maaf pada pecundang miskin ini? Dan kenapa kamu memintaku untuk minta maaf padanya juga?" teriak Melinda penuh amarah. "Atas dasar apa dia harus meminta maaf pada n miskin seperti Morgan? Sebenarnya masalah yang terjadi di bar tempo hari adalah kesalahan kita sendiri. Kita yang salah paham. Lagi pula, seharusnya aku tidak langsung pergi saat itu. Jadi apa salahnya jika aku meminta maaf pada Morgan sekarang? Memang aku yang salah kok," jawab Helen dengan ekspresi dingin. Bahkan jika memang kamu yang salah karena pergi begitu saja, kenapa aku harus minta maaf padanya juga? Siapa dia? Tolak Melinda sambil menggertakkan giginya. "Melinda, jika kamu tidak mau meminta maaf pada Morgan sekarang, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku," ukas Helen seketika. "Helen, ada apa denganmu hari ini? Apa kamu akan memutuskan pertemanan kita karena Morgan?" Melinda benar-benar tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Hanya dalam beberapa hari saja, sikap Helen terhadap Morgan bisa berubah begitu drastis. Sementara itu, Ryan, Rayhan, dan lainnya juga terlihat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Helen, hingga sikapnya jauh berubah seperti itu. "Ada apa dengan Helen? Jadi kamu mau minta maaf pada Morgan atau tidak?" teriak Helen pada Melinda dengan kesal. Melinda ragu-ragu selama beberapa saat, lalu dengan berat hati dia berjalan ke arah Morgan, dan berkata dengan pelan pada pria itu, "Morgan, maafkan aku. Aku salah, seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu tadi." Morgan terlihat bingung saat mendengar ucapan Melinda. Dia hanya diam, tak menjawab, dia tidak tahu harus bagaimana menanggapi permintaan maaf gadis itu. Dia masih bisa berteman dengan Helen, tetapi dia tidak akan pernah mau berteman dengan Melinda, karena Melinda adalah tipikal wanita yang memuja si kaya dan merendahkan si miskin. Selain itu, Melinda selalu menggunakan Ryan sebagai cadangan saat dia membutuhkan uang, yang membuat dirinya sangat membenci gadis itu. Sudah, karena semua kesalahpahaman telah terselesaikan, sekarang kita harus saling memaafkan, tukas Ryan seraya berdiri saat melihat Morgan hanya diam saja. Pemuda itu kemudian tersenyum, lalu menoleh ke arah Melinda, dan berkata, "Apakah kalian berdua sudah makan? Kalau belum, mari kita pergi ke kantin kampus untuk makan siang. Hari ini Morgan akan mentraktir kita."
Harga makanan di kantin Universitas Surabaya tidak terlalu mahal, bahkan jika ada tambahan 2 orang lagi pun tidak akan terlalu menguras kantong. Karena itu, Ryan sengaja mengatakan bahwa Morgan yang akan mentraktir mereka semua untuk membantu Morgan memulihkan harga diri dan reputasinya. Meskipun Melinda sudah meminta maaf kepada Morgan, tetapi dia masih merasa sangat kesal pada pria itu. Aku datang jauh-jauh ke sini dengan Helen. Apa kalian hanya ingin mengundang kami makan di kantin yang jorok itu? Cibir Melinda saat mendengar bahwa Morgan akan mentraktir mereka semua. Kalau tidak makan di kantin kampus, kamu mau makan di mana? Ke gedung presiden. Mau ngemis makan di sana? Sahut Rayhan kesal, dia semakin membenci Melinda. Apa sih? Siapa juga yang mau ke gedung presiden? Aku dengar ada restoran di kampus ini. Apa nama restorannya? El Monte Resto, bukan? Kelihatannya sangat enak. Bagaimana jika kita makan siang di sana saja? Ajak Melinda pelan. El Monte Resto. Ryan dan Rayhan tercengang ketika mendengar permintaan Melinda. Mereka menghela napas, dan diam-diam mengutuk gadis materialistis itu. Di mata mereka, Melinda adalah gadis yang benar-benar tidak tahu malu, sudah ditraktir malah minta yang lebih mahal. El Monte Resto memang disiapkan khusus oleh kampus untuk mahasiswa generasi kedua yang kaya. Standar harga makanannya mungkin cukup untuk seorang mahasiswa biasa makan di kantin selama sebulan. Jangankan Morgan, bahkan Ryan dan Rayhan pun tidak punya uang untuk makan di restoran itu. Kenapa? Kamu keberatan? Tanya Melinda setelah melihat semua terdiam. Melinda, makanan di El Monte Resto itu kan sangat mahal, jadi sebaiknya kita. Tidak masalah, kita bisa makan di El Monte Resto kalau memang dia ingin pergi ke sana, potong Morgan cepat saat Ryan baru saja membuka mulutnya untuk membujuk Melinda. Ketika Rayhan dan Ryan mendengar kata-kata Morgan, mereka langsung menoleh dan menatap Morgan dengan ekspresi sangat terkejut. Apa Morgan gila? Dari mana dia mendapat uang untuk membayar nanti? Mereka tidak menyangka Morgan akan benar-benar menyetujui permintaan gila Melinda. Sebenarnya Morgan menyetujui permintaan Melinda kali ini bukan karena Melinda, melainkan karena mereka berdua, Ryan dan Rayhan. Bagaimanapun, Ryan dan Rayhan telah banyak membantu Morgan selama kuliah, jadi dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mentraktir mereka makan siang yang enak dan mahal. Morgan yang memang sangat kaya tentu tidak akan kehabisan uang hanya karena mentraktir mereka makan siang di El Monte Resto. Morgan, apa kamu yakin akan pergi ke El Monte Resto? Tanya Ryan sambil memandang ke arah Morgan. Iya, Morgan mengangguk, lalu berbalik, dan berjalan ke arah El Monte Resto. Helen segera menyusul Morgan. Gadis itu berjalan dengan cepat, dan mulai mengajak Morgan mengobrol. Melinda, Ryan dan Rayhan tampak bingung menyaksikan tingkah Helen yang tidak normal terhadap Morgan. Mereka tidak mengerti apa yang membuat sikap Helen begitu berubah. Meski banyak wanita cantik di Universitas Surabaya, level kecantikan Helen masih sangat langka. Hampir tidak ada gadis secantik Helen di kampus itu. Di mata Morgan, Helen dapat dikatakan sebagai salah satu gadis tercantik yang dia kenal, sedikit lebih rendah dari Leona tetapi setara dengan Rosa. Adapun gadis-gadis biasa seperti Vivi dan Diane, sama sekali tidak ada bandingannya dengan Helen. Jadi saat Helen muncul di kampus, gadis itu tentu menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi, ketika para mahasiswa itu melihat Helen tampak begitu antusias untuk berbicara dengan Morgan, mereka juga menunjukkan ekspresi bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang gadis secantik Helen bisa muncul dan berusaha mengobrol dengan Morgan, si pecundang miskin yang memungut sampah. Terlebih saat mereka melihat Helen tampak begitu menyukai Morgan. Beberapa menit kemudian, Morgan dan yang lainnya masuk ke restoran El Monte Resto. Setelah memasuki restoran, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dekorasi tempat tersebut memang sangat indah. Jika bukan karena generasi kedua yang benar-benar kaya, tidak mungkin mereka akan datang ke tempat itu untuk makan siang. Sebagian besar mahasiswa yang makan di restoran tersebut mengenakan pakaian yang sangat modis dengan merek terkenal, seperti Dior, Chanel Del. Sedangkan Morgan berpakaian sangat biasa, yang sedikit terlihat tidak cocok berada di tempat itu. Saat Morgan dan teman-temannya baru saja masuk ke dalam restoran, beberapa orang yang sedang makan di sudut restoran tersebut menatap ke arah Morgan. Bukankah dia gadis di bar waktu itu? Mengapa dia datang untuk makan siang dengan Morgan?
batin Diane sambil memandang Helen yang ada di samping Morgan. Apa Morgan punya uang untuk makan di tempat seperti itu? Dan ada apa dengan gadis itu? Kenapa dia mendekati Morgan lagi? Pikir Vivi yang melihat Helen berbicara dengan Morgan. Dia merasakan sedikit kecemburuan di hatinya, dan matanya tidak bisa menutupi hal itu. Vivi tidak bisa menerima bahwa Morgan telah menemukan pacar baru begitu cepat, apalagi pacar baru Morgan tersebut ternyata lebih cantik dari dirinya. Dia ingin Morgan hidup lebih buruk setelah dia pergi, untuk membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Morgan adalah pilihan yang tepat. Namun, ternyata dia salah. Morgan tidak semakin buruk, sebaliknya, dia terlihat semakin baik. Morgan punya uang untuk makan di sini, artinya pencuri di kampus kita pasti dia, dan gadis itu pasti ditipu oleh Morgan dengan uang curian itu. Ujar Kaisen sambil menyipitkan mata. K. Aku akan mengungkapkan identitas aslinya dan membuktikan bahwa dia adalah pencuri. Mendengar hal itu, Vivi langsung berdiri dan berlari ke arah Morgan. Di restoran El Monte Resto. Ketika Kaisen melihat Vivi bersiap untuk mengungkapkan identitas asli Morgan dan menunjukkan bahwa dia adalah pencuri, Kaisen dengan cepat mengulurkan tangan dan menghentikan Vivi. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kaisen sedikit cemas. Morgan pasti menipu gadis itu dengan uang yang dia curi. Dia mentraktir mereka berempat untuk makan siang di sini. Aku akan mengatakan di depan semua orang bahwa dia adalah pencuri. Jawab Vivi sambil menggertakkan giginya. Ada berapa orang di restoran ini? Apa gunanya mengungkapkan bahwa dia pencuri sekarang? Paling-paling, kata-katamu itu hanya membuat gadis itu meninggalkan Morgan lagi. Kata Kaisen. Ya, Vivi, kita semua sudah menyiapkan rencana yang bagus. Alangkah baiknya jika kita mengungkapkan bahwa Morgan pencuri nanti pada saat ketua kelas kita menyadari bahwa dia kehilangan uangnya. Jika kamu mengungkapkan hal itu sekarang, itu hanya akan mengejutkan Morgan dan membuat dia waspada, tukas Jenny buru-buru menimpali. Vivi tercengang saat mendengar kata-kata Jenny. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, gadis itu pun kembali duduk di tempatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Morgan akan segera kembali ke tempat aslinya. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa Morgan sebenarnya adalah pencuri dan pihak kampus pasti akan mengeluarkannya, kata Kaisen sambil tersenyum. Vivi menoleh ke arah Morgan, dan berkata dalam hati dengan tatapan mata dingin, Morgan, kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Setelah hari ini, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil sampah di kampus. Petik 2. Di saat yang bersamaan, Kaisen tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, dan memotret Morgan. Setelah itu dia kembali meletakkan ponselnya, dan melanjutkan makan dengan kepala tertunduk. Di sisi lain, Morgan sebenarnya memperhatikan Vivi, Kaisen dan teman-temannya. Dia sedikit terkejut juga saat melihat Vivi kali ini tidak lagi mengambil inisiatif untuk mencari masalah seperti sebelumnya. Morgan merasa bahwa Vivi dan rekan-rekannya mungkin memiliki sedikit ketakutan setelah beberapa pelajaran, jadi mereka kali ini tidak lagi mau membuat masalah dengannya. Morgan pun dengan santai mencari tempat duduk. Ketika pelayan melihat Morgan dan yang lainnya duduk, dia langsung berjalan ke arah Morgan sambil membawa menu. Namun, ketika pelayan tersebut melihat penampilan Morgan yang begitu biasa, dia langsung memilih untuk mengabaikan pemuda itu. Dia merasa Morgan pasti hanya menumpang teman-teman sekelasnya saja untuk bisa makan di tempat itu. Pelayan itu kemudian langsung menyerahkan menu kepada Helen, dan berkata dengan sopan seraya tersenyum, ini menunya, Nona. Silakan jika ingin memesan. Petik 2. Oke, sebentar. Morgan, kamu ingin makan apa? Pesan saja dulu, tukas Helen sambil mengambil menu dari tangan pelayan, dan menyerahkannya langsung kepada Morgan. Mendengar kata-kata Helen, pelayan restoran tersebut terlihat sedikit bingung. Bagaimana dia bisa memesan? Ini pasti pertama kalinya Morgan datang ke tempat seperti itu untuk makan. Sini, biar aku saja yang pesan. Tukas Melinda tiba-tiba, dan langsung mengambil menu dari tangan Helen, lalu mulai memesan. Aku minta sup ikan, belut goreng, bebek asam manis, ucap Melinda dengan cepat sambil membolak-balik menu di tangannya.
Melinda tahu bahwa kali ini Morgan yang akan membayar semua makanannya, jadi dia sengaja memesan banyak makanan yang ada dalam daftar menu tersebut. Ryan dan Rayhan tidak bisa menahan kecemasan mereka setelah mendengar menu makanan yang dipesan Melinda. Maklum, harga makanan di restoran tersebut tidaklah murah. Melinda memesan beberapa hidangan secara acak, yang total harganya mungkin lebih dari 2 juta. Baik Ryan maupun Rayhan tentu saja khawatir jika Morgan tidak mempunyai cukup uang untuk membayar semua makanan itu. Akan tetapi, wajah Morgan tampak tetap tenang. Dia sama sekali tidak menunjukkan kecemasan. Aku juga mau sup daging kambing, tumis daging sapi, lanjut Melinda yang sepertinya masih belum cukup juga. Gadis itu masih terus membolak-balik menu. Begini, Melinda, sepertinya itu sudah cukup banyak. Kita kan cuma berlima. Kenapa kamu memesan begitu banyak makanan? Kita tidak mungkin bisa menghabiskan semua makanan itu, ujar Ryan yang mulai terlihat kesal. Dia tidak bisa membiarkan Melinda terus memesan makanan. Namun Melinda sepertinya tak peduli. Dia masih terus melihat ke arah menu, dan memesan lagi, aku masih ingin makan ayam saus keju, aku harus memesannya. Petik 2. Memangnya kamu bisa makan sebanyak itu? Teriak Rayhan dengan kesal. Kenapa tidak? Balas Melinda tak peduli. Biarkan saja dia memesan sesukanya kalau memang dia mau memakannya, tukas Morgan tiba-tiba. Ryan, Rayhan, serta Melinda seketika menoleh, dan melihat ke arah Morgan dengan ekspresi bingung saat mendengar ucapan pemuda itu. Ternyata Helen bukan satu-satunya yang tidak normal hari ini, tetapi Morgan juga sangat aneh. Melinda juga sangat terkejut ketika melihat Morgan membiarkan dirinya memesan hidangan sebanyak itu. Sebenarnya, dia memesan begitu banyak hidangan bukan karena dia ingin makan, tetapi karena dia ingin menyusahkan Morgan. Saat ini Melinda menyadari bahwa usahanya sia-sia. Morgan ternyata tidak merespon sama sekali. Sedari tadi pemuda itu terlihat sangat tenang. Hal itu tentu saja membuat gadis culas itu sedikit kecewa. Apa kamu pikir aku akan menuruti perkataanmu? Aku sudah selesai memesan, tukas gadis itu kesal. Setelah mengatakan itu, Melinda menyerahkan menu langsung ke pelayan di sebelahnya, dan berkata dengan lembut, "Oke, aku rasa sudah cukup. Aku sudah selesai." "Baik, Nona, mohon ditunggu, pesanan akan segera kami siapkan," jawab pelayan itu dengan sopan sebelum melangkah pergi dengan menu di tangannya. "Aku akan pergi ke toilet sebentar," ucap Helen pelan seraya. Bangkit dari tempat duduknya. "Oke," jawab Morgan sambil mengangguk. Ketika Melinda melihat Helen pergi, dia segera mengikutinya ke toilet restoran. "Morgan, ada apa dengan Helen? Kenapa aku merasa kalau Helen tampak sangat aneh hari ini? Apa yang terjadi dengannya?" tanya Ryan setelah kedua gadis itu pergi. "Ya, bukankah hari itu dia pergi begitu saja? Kenapa hari ini? Sepertinya kalian sangat dekat," tanya Rayhan yang juga tak kalah penasaran. "Setelah pulang dari bar hari itu, Helen dan aku bertukar nomor telepon. Aku lalu menjelaskan semuanya, dan dia langsung memaafkanku," tutur Morgan beralasan. Pemuda itu tentu saja tidak akan mengatakan alasan sebenarnya bahwa Helen mengubah sikap secara drastis terhadapnya dikarenakan gadis itu telah mengetahui siapa dia sebenarnya. "Aku tidak menyangka kamu ternyata sangat hebat, Morgan," ukas Ryan sambil memandang Morgan, dan tersenyum. Sesaat kemudian, jejak kecemasan kembali melintas di mata Ryan ketika dia berbisik, "Morgan, kamu ada uang berapa sekarang? Apa cukup untuk membayar semua makanan yang dipesan Melinda tadi? Ini akhir bulan, dan aku sudah mengeluarkan banyak uang, jadi aku tidak punya banyak uang lagi untuk membantumu membayar makanan hari ini." Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir. Aku ada uang kok, dan aku rasa cukup untuk membayar semua makanan tadi. Lagi pula, aku baru saja menemukan pekerjaan paruh waktu di sebuah bar, jadi tidak masalah, jawab Morgan dengan tenang seraya menatap Ryan, lalu tersenyum. "Oh, baguslah kalau begitu," kata Ryan sambil mengangguk. Dia memandang Morgan sekilas dengan tatapan bingung, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, di toilet restoran. "Helen, ada apa denganmu hari ini? Bukankah sebelum datang ke kampus ini kita berdua sudah sepakat untuk mempermalukan Morgan di depan semua orang? Kenapa tiba-tiba kamu menjadi orang yang berbeda dan bertingkah tidak normal? Bukannya membantuku, tetapi kamu justru memintaku untuk meminta maaf kepada Morgan. Kamu ini bagaimana sih?"
Gerutu Melinda sambil menatap Helen yang tengah serius memperbaiki riasannya. Kapan aku mengatakan bahwa aku mau mempermalukan Morgan? Aku tidak pernah mengatakan hal itu, jawab Helen dengan santai. Melinda tercengang mendengar jawaban Helen. Kamu, apa maksudmu, Helen? Bukankah kamu datang ke sini hari ini untuk mempermalukan Morgan? Tanya Melinda dengan ekspresi bingung. Siapa bilang? Petik 2. Lalu mau apa kamu ke sini? Tanya Melinda lagi sambil terus menatap Helen di depannya. Dia benar-benar tak habis pikir dengan sikap Helen. Aku datang ke sini hari ini untuk menjadikan Morgan pacarku, bukan untuk mempermalukannya. Paham, kata Helen pelan sambil memakai lipstik. Men, jadikan Morgan pacarmu. Aku tidak salah dengar, kan? Balas Melinda tergagap. Gadis itu serasa membeku, otaknya seolah-olah mau meledak. Bagaimana mungkin Helen ingin menjadikan Morgan sebagai pacarnya? Bukankah dia sangat membenci pria itu?